Sebenarnya, apa itu politik identitas, serta dampaknya terhadap praktik demokrasi yang ada di Indonesia? Isu agama, suku, serta perbedaan ideologi, ditambah penggunaan sosial media yang mulai masif pada tahun 2017, menambah keruh situasi yang ada. Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi tentunya mengalami dinamika politik di dalamnya. Salah satu dinamika yang ada merupakan politik identitas. Namun, sebenarnya apa itu politik identitas serta dampaknya terhadap praktik demokrasi yang ada di Indonesia? Politik identitas merupakan sebuah praktik politik yang memanfaatkan perbedaan identitas untuk mencapai tujuan politik tertentu. Hal tersebut berpotensi menimbulkan polarisasi dan konflik dalam masyarakat. Isu-isu yang sering digunakan seperti isu agama, suku, serta perbedaan ideologi digunakan sebagai komoditas politik yang dimanfaatkan oleh para aktor politik untuk memperoleh suara massa tertentu. Suara dari identitas tertentu dianggap sebagai sebuah jalan pintas dalam mendapatkan suara yang masif dari suatu kelompok identitas yang ada. Politik identitas memiliki sejarah serta latar belakang yang kompleks. Awal mula kemunculannya di Amerika Serikat pada tahun 1970 sebagai bentuk tuntutan perjuangan terhadap suara minoritas, gender, serta ras yang suaranya sering tidak didengar. Kemudian, apabila kita melihat politik identitas di Indonesia, banyak muncul pada saat pemilu tahun 2017 dan pemilu tahun 2019. Pada era tersebut, banyak sekali isu-isu mengenai politik identitas yang digunakan sebagai alat untuk menunggangi kelompok tertentu dengan isu politik yang ada. Di Indonesia sendiri, banyak isu agama, suku, serta ideologi yang memiliki keterkaitan dengan politik identitas. Contohnya, yang ada pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, yang calonnya merupakan Ahok atau Basuki Cahayapurnama melawan Anies Baswedan. Pada pilkada tersebut, banyak sekali isu politik identitas yang ditemukan. Ahok sebagai seorang double minority, seorang yang berketurunan Tionghoa dan juga penganut agama non-muslim. Double minority yang dimiliki oleh Ahok menimbulkan banyak aksi dari ormas Islam dalam menentang Ahok. Karena pada saat itu, Ahok juga diterpa dengan isu-isu penistaan agama yang membuat banyak sentimen negatif terhadap dirinya. Penggunaan isu agama sebagai bentuk komoditas politik tentunya menggambarkan bahwa Pilkada Jakarta pada tahun 2017 menunjukkan adanya permainan politik identitas di dalamnya. Ditambah penggunaan sosial media yang mulai masif pada tahun 2017 menambah keruh situasi yang ada. Munculnya isu-isu tersebut menyebabkan perpecahan masyarakat berdasarkan identitas yang ada. Dampak nyata dari adanya isu politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 tentunya mempengaruhi banyak aspek. Salah satu dampak yang sangat jelas adalah adanya polarisasi dari masyarakat, di mana polarisasi tersebut berdasarkan isu agama yang menjadi komoditas pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Hal ini tentunya makin memperburuk keadaan karena konflik yang ada membuat terbentuknya sentimen Muslim dan non-Muslim makin terlihat dan menunjukkan adanya pergeseran antara kaum beragama yang ada pada saat itu. Berdasarkan pemaparan mengenai Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 sebagai contoh nyata dari adanya politik identitas yang terjadi di Indonesia, menunjukkan bahwa agama dapat digunakan sebagai komoditas politik oleh kelompok kepentingan tertentu yang sangat terstruktur, namun bisa memberikan dampak jangka panjang yang buruk seperti munculnya sentimen berbasis isu agama yang ada. Hal tersebut tentunya dapat disebut sebagai sebuah bentuk ancaman demokrasi yang ada di Indonesia.